Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Pak Hafiz di pembelajaran online kelas 3 Atorik SD Muhammadiyah Porin. Nah, kemarin kalian sudah menyelesaikan tema 5 ya. Nah, berarti sekarang kita sudah mulai belajar tema 6. Yo, sambil disiapkan bukunya tema 6. Sebelum kita mulai pembelajarannya seperti biasa kita mulai dari hafalan dulu ya. Dari Al-Buruj kita bareng-bareng. Yang sudah selesai Al-Buruj bisa lanjut ke surat selanjutnya ya. Yo, Al-Buruj kemarin dari 1 sampai 5, sekarang kita sampai 7 ya. Yo, kita hafalan Al-Buruj 1 sampai 7 yo semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud ya. 1 sampai 7 yuk kita ulangi lagi 1 sampai 7 yuk. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ya, itu tadi surat Al-Buruj 1 sampai dengan 7. Yo, sekarang di rumah juga diulang-ulang lagi supaya cepat hafal nanti, supaya lancar digelar hafid. Ya, oke, sekarang kita lanjutkan. Yuk, kita ke tema 6. Ini isinya apa ini tema 6 nih ya? Yuk kita lihat yuk tema 6 isinya apa ini. Tema 6 ternyata kita akan banyak belajar mengenai, judulnya adalah energi dan perubahannya. Energi, kita akan mulai belajar tentang energi. Energi itu apa ya? Ya, kita akan belajar bersama apa itu energi supaya mudeng. Yuk kita perhatikan. Dari gambarnya kita lihat dulu di sini ya, cover itu halaman depan ya. Ternyata teman kita berenam sedang melihat sebuah kincir yang berputar karena dorongan air ya. Biasanya di sungai seperti ini, muter, ini bisa muter karena airnya mengalir terus, muter. Nah, putaran ini bisa menghasilkan energi yang bisa diubah menjadi energi listrik. Kok bisa? Nah, yuk kita belajar bersama-sama mengenai energi. Kita buka dulu jelas langsung di halaman 1 ya. Langsung ke halaman 1. Ada gambar di sini. Lihat dan amatilah bumi yang kita tempati. Semua diciptakan Tuhan untuk kelangsungan hidup manusia. Di bumi ada matahari, air, udara, tumbuhan, dan hewan. Semuanya bermanfaat bagi manusia. Benda-benda tersebut menghasilkan energi. Apa itu energi? Bagaimana energi diperoleh? Bagaimana cara manusia memanfaatkan energi? Apakah energi akan habis? Bagaimana agar energi tidak cepat habis? Masih banyak lagi pertanyaan lainnya tentang energi. Mari kita belajar bersama ya. Di ini di bumi ada manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk yang tidak hidup. Ini ada matahari, ada tanah, bukit, sungai, lain yang tadi ya. Kincir air yang menggerakkan mesin di sini, nanti bisa menghasilkan listrik. Wah, ada tanaman dan juga ada hewan-hewan. Tadi, ada cerita ini. Siti kenapa ini? Saat mengikuti kegiatan jasmani, tiba-tiba tubuh Siti lemas dan hampir jatuh. Jasmani berarti pelajaran olahraga. Ketika pelajaran, Sitinya lemas, hampir jatuh. Wajahnya nampak pucat. Pucat itu apa ya? Kurang seger, ya, kurang sehat, pucat. Pak Guru segera membawa Siti ke ruang unit kesehatan sekolah atau UKS. Sambil berjalan ke UKS,
Pak guru menanyakan apakah Siti sudah sarapan. Ternyata Siti belum sarapan. Itulah sebabnya tubuh Siti menjadi lemas dan tidak bertenaga. Ya, ini gambarnya. Jadi saat pelajaran olahraga, Sitinya lemas, hampir jatuh. Dibawa ke UKS. Kalau kita punya UKS enggak? UKS-nya kita di kantor ya, minta bantuan Bapak Ibu guru di kantor, sudah disiapkan. Sampainya di ruang UKS, Siti disuruh berbaring, sementara Pak Guru membuatkan teh manis. Kemudian Pak Guru menyuruh Siti minum teh manis tersebut. Pak Guru menjelaskan kepada Siti bahwa tubuh kita butuh energi. Ya, kenapa teh manis? Karena teh manis itu salah satu sumber energi, walaupun sedikit tapi bisa menambah energi dengan cepat. Ya, gula itu juga sangat dibutuhkan oleh tubuh. Teh manis. Terus, matahari sumber energi terbesar. Wah, matahari. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Semua benda yang bisa menghasilkan energi disebut sumber energi. Tuhan menciptakan bermacam-macam sumber energi. Air dan udara adalah sumber energi. Tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. Makanan menghasilkan energi bagi tubuh. Jadi tumbuhan dan hewan juga sumber energi. Ya, bisa dimakan, itu bisa menghasilkan energi untuk tubuh kita. Berarti makanan dan hewan dan tumbuhan itu juga bisa disebut sumber energi. Ini paragraf 1, paragraf 2. Sumber energi lainnya yang ada di bumi adalah matahari. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas, ya, menghasilkan energi 2. Cahaya dan panas, itu matahari. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Ya, ingat-ingat, sumber energi terbesar itu adalah matahari. Nah ini, ya, sumber kehidupan di bumi. Semua yang ada di bumi itu membutuhkan cahaya dan panas matahari. Maka disebut matahari adalah sumber energi terbesar yang ada di bumi dan tidak akan habis, ya. Jadi cahaya matahari itu enggak akan habis. Kayak lampu, kalau cahaya lampu listriknya mati, habis. Dimatikan saklarnya habis. Tapi kalau matahari itu tidak akan habis. Paragraf ketiga, tanpa matahari tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis. Dari proses fotosintesis dihasilkan makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Ya, fotosintesis itu adalah cara tumbuhan mendapatkan makanan. Ya, kalau manusia makan nasi, ya, nandur padi, makan nasi, terus masak ayam, lauknya ayam. Lah, kalau hewan juga dia cari makan, cari rumput, cari mangsa, ya. Lah kalau tumbuhan, gimana ini cara makannya? Jalan nggak bisa, mulut nggak punya. Lah, padahal tumbuhan kan butuh makan. Nah ini tumbuhan itu mendapatkan makanan dari ini fotosintesis, ya. Dia mengolah cahaya matahari, nyedot air dari akarnya, diolah jadi makanannya sendiri, ya, pinter. Jadi makhluk hidup yang bisa mencari makanannya sendiri adalah tumbuhan tok. Manusia dan hewan membutuhkan makhluk hidup lain untuk dimakan. Nah, selain membantu proses fotosintesis, sinar matahari juga merupakan sumber energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga surya. Ya, jadi cahaya mataharinya, panasnya itu bisa dimanfaatkan, bisa jadi listrik. Kok bisa cahaya matahari jadi listrik? Ya, lah ini. Nah, pakai panel surya seperti ini, kayak gendeng, ya, kayak gendeng tapi transparan. Ya, panel surya kayak gini, nanti ini kepanasan di depan ke matahari, kepanasan. Nah, dari panas ini dia bisa menghasilkan energi listrik, diubah jadi energi listrik. Ya, salah satu PLTS terbesar di Indonesia terdapat di Kabupaten Karangasem, Bali. Oh ya, ini di Bali ini. Ya, besar sekali itu di sana. Jadi ini luas sekali ya, panelnya nggak cuma satu kotak, dua kotak, tapi satu lapangan. Wow, satu lapangan luas, isinya panel-panel semua, nangkap sinar matahari, nanti diolah jadi energi listrik.
Nah, itu tadi. Oh, ada pertanyaan, yuk kita jawab bareng-bareng. Nomor 1. Tuliskan informasi yang terdapat pada paragraf pertama. Paragraf pertama, yuk dibalik. Paragraf pertama. Bisa ya membedakan paragraf ya. Paragraf pertama. Nah, ini satu paragraf ini namanya. Gini itu satu paragraf. Nah, ini sudah ganti paragraf. Bisa ya membedakan paragraf ya. Nah, ini tak buatkan lagi. Ini segini. Itu berarti paragraf kedua. Paragraf 1, paragraf 2. Yuk, informasi apa yang didapatkan dari paragraf pertama? Kalimat inti itu biasanya ada di awal kalimat atau di akhir kalimat. Nah, untuk kelas 3 biasanya masih ada di awal kalimat. Kalian tulis jawabannya berarti yang kalimat pertama. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Nah, ini jawaban nomor 1, bisa kalian tulis semuanya. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Itu informasi yang kita dapat dari paragraf pertama. Soal kedua. Paragraf keberapakah terdapat informasi tentang sumber energi? Tadi matahari tadi. Matahari tadi paragraf berapa tadi? Matahari sumber energi terbesar tadi. Kita lihat. Ada di paragraf 2. Paragraf kedua. Paragraf kedua. Tulis dulu. Nomor 3. Apa manfaat energi panas matahari? Tuliskan 3 contoh. 3 contoh. 1, 2, 3. 3 contoh. Manfaat panas matahari yang pertama tadi untuk fotosintesis. Untuk tumbuhan dulu, fotosintesis. Untuk fotosintesis. Kedua, untuk pembangkit listrik tenaga surya. Untuk fotosintesis, untuk pembangkit listrik tenaga surya. Satu lagi apa? Manfaat energi panas matahari. Biasanya setelah nyuci, untuk menjemur pakaian boleh, untuk mengeringkan cucian boleh, ya. 4. Apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis? Nah, tadi ini paragraf 3 ini ada fotosintesis. Dari proses fotosintesis dihasilkan makanan dan oksigen. Lah, ini ada ini. Ya. Dapatnya apa fotosintesis? Dari proses fotosintesis menghasilkan makanan dan oksigen. Terakhir 5. Mengapa matahari disebut sumber energi terbesar di bumi? Kenapa ini? Matahari disebut sumber energi terbesar di bumi? Karena semua makhluk di bumi membutuhkan matahari. Karena sumber energi matahari tidak akan habis juga boleh, ya. Semua makhluk yang ada di bumi membutuhkan matahari dan sumber energi matahari itu tidak akan pernah habis, ya, nggak bisa habis cahayanya. Mantap. Nah, itu tadi. Terus kita lanjut ke halaman 8. Langsung ke halaman 8. Siti ngapain tadi? Tadi Sitinya lemes ya, belum sarapan. Sekarang ngapain ini Siti ini? Untuk membuktikan bahwa matahari adalah sumber energi panas, Siti melakukan percobaan. Oh, sekarang sudah sehat ya, Sitinya sudah sehat. Melakukan percobaan sekarang. Siti menyiapkan segumpal kapas dan sebuah kaca pembesar. Lalu Siti meletakkan kapas di atas sebuah wadah. Kaca pembesar tahu? Loop. Ya, kaca pembesar itu adalah bisa dipakai untuk mengumpulkan cahaya ke satu titik. Nah, ini cahayanya tadinya nyebar. Kalau ada kaca pembesar, dia akan jadinya gini. Kalau cahayanya itu biasa jatuh gini ya, nyebar. Kalau ada kaca pembesar itu cahayanya yang tadinya nyebar itu akan ya
bisa memusatkan cahaya ke satu titik. Ya, jadinya terang sekali, satu titik tapi terang sekali ya. Titik itu pasti terang dan panas. Itu dikasih kapas sama Siti, kapas ditaruh, dipanasi pakai kaca pembesar. Siti mengumpulkan sinar matahari ke kaca pembesar dan mengarahkan kumpulan cahaya itu ke kapas ya, jadi dia bisa mengumpulkan cahaya, jadi belok cahayanya, jadi ngumpul di satu titik. Kasih kapas karena panas. Lah ternyata beberapa waktu kemudian kapas mulai mengeluarkan asap dan terbakar ya, gosong, jadi hitam, ada asapnya. Lah nanti terbakar, tapi lama ya, ada waktunya. Pada percobaan di atas kita mengetahui bahwa cahaya matahari tidak langsung membakar kapas ya, ditaruh kapas di bawah matahari, di luar, taruh di luar, nggak akan terbakar. Butuh waktu lama sampai kapas dapat terbakar ya, butuh waktu, harus sabar karena itu prosesnya lama. Nah, berarti kan gambar berikut ini beri tanda centang pada gambar kegiatan yang waktunya lebih lama. Oh, yang mana ini yang waktunya lebih lama? Nomor 1 kita lihat, memasak dan pakai baju. Memasak dan memakai baju lebih lama yang mana ini? Lebih lama masak. Kita lihat, beri tanda centang pada gambar kegiatan yang waktunya lebih lama. Tanda silang untuk kegiatan yang lebih singkat. Yang lama dicentang. Nah, lebih lama mana ini masak sama pakai baju? Lebih lama masak. Berarti yang masak kita centang. Yang lebih nomor 2, minum dan mandi. Lebih lama mana ini? Minum dan mandi. Lebih lama yang mandi ya, yang lebih lama kita centang. Ini kita silang, lebih lama mandi. Nomor 3, membuat teh dan mencuci. Membuat teh dan mencuci lebih lama mana ini? Lebih lama yang mencuci, lebih lama yang mencuci daripada membuat teh. Ini membuat teh ini ya, Lani ya. Nomor 4, sikat gigi dan tidur. Lebih lama mana? Sikat gigi sama tidur, lebih lama yang tidur. Redonya tidur ini ya, tidur lebih lama dari sikat gigi. Terakhir, Udin makan, Dayunya menyisir rambut. Lebih lama yang mana? Makan menyisir rambut? Tergantung orangnya ya. Ada yang makannya cepat, ada yang makannya lama sekali, ada yang nyisirnya cepat, ada yang nyisirnya lama. Tapi biasanya lebih lama makan, lebih lama yang makan biasanya daripada nyisir rambut. Oke, itu dulu untuk hari ini. Tadi kalian harus menjawab ini ya. Ya, sudah Pak Hafiz berikan informasi, kalian tinggal nulis ya, enak sekali. Ya, itu dulu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Besok bertemu lagi di pembelajaran Pak Hafiz selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.